Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat presentasi kelompok kami mengenai analisis resiko banjir di Kabupaten Kulon Progo berbasis logika Fuzi dengan pendekatan asuransi indeks dan asuransi pasar karbon. Berikutnya ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Aris, Jesslyn, Marcel, Mona, saya sendiri Rizkia, Nabela, Febri, dan juga Nurul. Untuk outline pembahasan hari ini, pertama kami akan membahas mengenai pendahuluan dan fondasi model, kemudian analisis komparatif solusi, dan yang terakhir adalah rekomendasi dan penutup. Pertama, kita akan masuk ke section pendahuluan dan fondasi model. Di sini kami telah mengestimasi nilai premi murni atau ekspektasi severity dengan mengalihkan ekspektasi frekuensi dikali dengan mu atau rata-rata, yaitu 16,4 dikali dengan 335 juta menghasilkan sekitar estimasi premi murninya yaitu 5.507.202.000 rupiah. Pada solusi A, asuransi berbasis indeks, nilai estimasi premi murni ini akan digunakan sebagai dasar penetapan premi indeks. Jadi ini adalah besaran uang yang harus dibayarkan oleh asuransi kepada nasabah pada saat kejadian banjir itu terjadi dalam setahun. Sedangkan pada solusi B, di asuransi karbon, nilai estimasi premi murni ini adalah ekspektasi kerugian finansial yang timbul akibat kegagalan mitigasi risiko iklim. Jadi nilai ini adalah besarnya uang yang sekiranya akan rugi oleh si perusahaan atau nasabah dari si perusahaan asuransi itu ketika resiko iklim terjadi dan banjir adalah dampaknya. Baik, berikutnya yaitu pada bagian ini kami menganalisis tingkat risiko berdasarkan varians kerugian kolektif. Dengan berdasarkan rumus tersebut, VAR-S diperoleh nilainya yaitu sebesar 3,73 kali 10 pangkat 18, yang dimana nilai varians ini besar yang menunjukkan bahwa total kerugian kolektifnya ini memiliki volatilitas dan juga ketidakpastian yang tinggi dengan potensi defisiensi yang signifikan. Lalu, implikasi terhadap risk marginnya, yaitu untuk melihat besarnya risiko secara lebih intuitif. Dengan rumus simpangan baku kerugian kolektif tersebut, didapatkan bahwa nilainya itu sebesar 1,93 miliar. Nah, karena nilai VAR-S dan standar deviasi S-nya ini tinggi, yaitu disebabkan karena adanya kemungkinan terjadinya kerugian ekstrim yang melebihi nilai rata-rata. Karena itu, perusahaan asuransi nggak hanya mengandalkan premi murni. Jadi, jadi diperlukanlah risk margin yang substansial dalam premi ini untuk menjaga volatilitas perusahaan saat terjadi fluktuasi klaim yang tajam. Yang kedua, menyerap ketidakpastian kerugian. Yang ketiga, memenuhi prinsip kehati-hatian aktuaria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai VAR-S-nya, maka semakin besar pula risk margin yang harus ditambahkan. Baik, selanjutnya itu ada mengenai pemodelan risiko ekstrim dan pasar karbon untuk solusi B, di mana pada solusi B ini risiko utama berkaitan dengan kegagalan pengurangan emisi karbon, di mana kerugian yang ditimbulkan dapat sangat besar seperti denda regulasi atau keharusan membeli kredit karbon dalam jumlah besar. Risiko ini bersifat ekstrim atau heavy tailed, yang artinya sebagian besar klaim bernilai kecil tetapi terdapat kemungkinan klaim dengan dampak finansial yang sangat besar. Oleh karena itu, pendekatan risiko ekstrim digunakan agar potensi kerugian besar tidak terabaikan. Selanjutnya, selain risiko klaim, asuransi karbon juga menghadapi risiko dari fluktuasi harga kredit karbon di pasar, di mana harga karbon cenderung berfluktuasi karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, serta keseimbangan penawaran dan permintaan. Untuk mengelola risiko ini dapat digunakan strategi lindung nilai atau hedging, di mana kita bisa melalui opsi karbon sebagai bentuk perlindungan terhadap pergerakan harga saham melalui salah satunya metode Black-Scholes. Selanjutnya ada pemodelan risiko.
Ini kita bisa menunjukkan adanya ketidakpastian yang tinggi dan potensi kejadian ekstrim. Hal ini mengacu pada ketidakpastian dan potensi kejadian ekstrim cukup tinggi, sehingga premi tidak bisa ditetapkan hanya berdasar nilai kerugian rata-rata, di mana peningkatan emisi karbon turut mendorong perubahan iklim yang memicu cuaca semakin ekstrim dan memperbesar risiko kerugian. Selain itu, fluktuasi harga kredit karbon di pasar juga menambah risiko yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, premi asuransi karbon harus mencerminkan risiko klaim dan risiko pasar agar perlindungan yang diberikan tetap memadai dan berkelanjutan. Selanjutnya memasuki bab analisis komparatif dan solusi. Yang pertama adalah kita akan melihat hubungannya antara fazi dengan kerugian agregatnya. Yang pertama kita melihat dulu seberapa besar sih indeks risiko banjir yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Kita bisa lihat di sini untuk bulannya itu setiap bulannya selalu bervariasi antara 0 sampai 1 dengan tingkat risiko tertingginya itu ada di bulan Agustus. Kemudian dengan nilai indeks risiko ini kita juga bisa melihat faktor penyesuaian dalam pemodelan kerugian agregat dengan cara mengalihkan atau menskalakan parameter frekuensi kejadiannya. Nah, pada grafik ini kita bisa melihat pola hubungan yang meningkat hampir linear di mana nilai indeks risiko ini diikuti dengan peningkatan nilai harapan kerugian agregatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat risiko banjirnya, yang diinterpretasikan oleh output Cripps fuzzy pada grafik sebelah kiri itu semakin besar pula potensi kerugian total yang diharapkan. Nah, hubungan ini muncul karena indeks risiko yang digunakan sebagai faktor penyesuaian pada parameter frekuensi dan severity. Sehingga peningkatan risiko ini secara simultan meningkatkan peluang kejadian banjir dan besarnya kerugian per kejadian. Oke, selanjutnya pada solusi index-based insurance, output Chris Fuzzy yang sudah dijelaskan oleh Febri digunakan sebagai pemicu klaim otomatis berdasarkan indeks risiko banjir bulanan di Kabupaten Kulon Progo. Perusahaan asuransi harus menetapkan ambang batas tertentu. Ketika ambang ini terlampaui, klaim langsung dinyatakan terjadi tanpa adanya verifikasi kerugian aktual di lapangan. Hubungan yang hampir linear antara indeks risiko fuzzy dan juga harapan kerugian agregat ES menunjukkan bahwa peningkatan indeks jalan dengan peningkatan ekspektasi kerugian karena indeks mempengaruhi frekuensi EN dan juga severity EX. Mekanisme berbasis indeks ini lebih efisien dibandingkan verifikasi kerugian aktual karena tidak memerlukan adanya survei lapangan, mempercepat pembayaran klaim, serta mengurangi moral hazard dan juga adverse selection. Klaim dibayarkan secara cepat, objektif, dan transparan berdasarkan nilai indeks yang terukur. Selanjutnya rekomendasi akhir. Baik, selanjutnya masuk ke dalam mitigasi perubahan iklim jangka panjang. Untuk tujuannya sendiri ialah untuk mengurangi risiko perubahan iklim secara berkelanjutan, terutama dengan menekan faktor penyebab utamanya. Jadi berikut ini ada solusinya. Solusinya yang ke A yaitu asuransi berbasis indeks atau index-based insurance itu berperan utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya pada risiko banjir. Mekanisme klaim didasarkan pada nilai indeks risiko yang telah ditentukan, sehingga klaim dapat dibayarkan secara otomatis tanpa perlu membuktikan kerugian yang terjadi di lapangan. Selanjutnya untuk solusi B, ada asuransi pasar karbon, yaitu asuransi resiko ketidakpatuhan emisi yang terkait dengan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon. Asuransi ini melindungi pelaku usaha dari risiko finansial akibat ketidakpatuhan terhadap batas emisi serta fluktuasi harga karbon di pasar karbon. Dalam hal ini, mitigasi perubahan iklim jangka panjang dapat disimpulkan bahwa solusi B atau asuransi pasar karbon lebih efektif dalam mendukung mitigasi perubahan iklim jangka panjang karena mendorong pengurangan emisi secara langsung melalui ketidakpatuhan terhadap regulasi dan juga mekanisme pasar karbon. Meskipun begitu, solusi A juga tetap sangat penting sebagai solusi pendukung untuk meningkatkan
untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang ada. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya membahas bagaimana solusi B, yaitu asuransi pasar karbon, berperan dalam mendukung kepatuhan regulasi pasar karbon di Indonesia. Yang pertama, solusi B membantu perusahaan mengelola risiko finansial yang muncul ketika terjadi ketidakpatuhan terhadap batas emisi, serta risiko fluktuasi harga karbon di pasar. Jadi, perusahaan tidak langsung terbebani secara finansial ketika menghadapi ketidakpastian tersebut. Kemudian yang kedua, dengan adanya asuransi ini, kewajiban emisi tidak lagi hanya dianggap sebagai aturan, tetapi menjadi bagian dari resiko dan biaya usaha. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap target emisi, baik dengan menurunkan emisi secara langsung maupun melalui mekanisme pasar karbon. Kemudian yang ketiga, asuransi pasar karbon juga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk berpartisipasi di Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon, karena resiko fluktuasi harga karbon dapat dikelola. Dampaknya, aktivitas perdagangan karbon menjadi lebih aktif dan pasar karbon berjalan lebih efektif. Kemudian yang keempat, dukungan dalam skema Cap and Trade atau PTBAPU, solusi B membantu perusahaan mengelola resiko kelebihan emisi dan potensi sanksi. Dengan demikian, pelaksanaan regulasi dapat berjalan lebih tertib dan konsisten. Dan secara keseluruhan, solusi B tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi pasar karbon, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan kebijakan pengendalian emisi dalam jangka panjang. Selanjutnya, rekomendasi akhir dan justifikasi dari hasil ini menandakan risiko banjir tinggi dan sangat volatil. Kondisi ini menuntut solusi yang tidak hanya menutup kerugian rata-rata, tetapi juga berkelanjutan. Solusi A efektif secara operasional karena klaim cepat dan objektif, namun bersifat reaktif dan tidak menurunkan volatilitas risiko jangka panjang. Sebaliknya, risiko B atau asuransi pasar karbon lebih kelanjutan karena mendorong pengurangan emisi dan mitigasi risiko iklim, sehingga berpotensi menekan ekspektasi dan variasi di masa depan. Dengan demikian, solusi A direkomendasikan sebagai solusi utama paling efektif dan berkelanjutan, sementara solusi A berfungsi sebagai pendukung jangka pendek. Selanjutnya, berikut merupakan pembagian kontribusi kami dari masing-masing anggota. Selanjutnya. Itu saja hasil dari presentasi kelompok kami, analisis risiko lingkungan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.